Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang eksponen, yaitu sifat-sifat eksponen dan definisinya. Baik, untuk fungsi eksponen yaitu adalah salah satu variabel sebagai pangkat atau eksponen. Nah, fungsi ini memetakan setiap bilangan real x ke bilangan real a pangkat x dengan a-nya itu lebih dari 0 dan a-nya tidak sama dengan 1. Nah, dari bentuk di atas ada 3 penjelasan. Yang pertama adalah x itu disebut peubah bebas atau daerah asal domain, di mana domainnya itu adalah x sedemikian hingga x-nya itu adalah bilangan real. Selanjutnya, a itu disebut bilangan pokok dan a lebih dari 0, kemudian a-nya tidak sama dengan 1. Dan yang terakhir, fx sama dengan a pangkat x, di mana fx itu adalah peubah tak bebas dengan daerah hasil atau range, di mana r atau range sama dengan y sedemikian hingga y-nya itu lebih dari 0 dan y bilangan real. Untuk sifat-sifat eksponen, yang pertama adalah a pangkat n kali a pangkat m sama dengan a pangkat n plus m. Jadi kalau a-nya sama, maka pangkatnya boleh ditambah dengan syarat kedua bilangan tersebut adalah perkalian. Nah, ini adalah contohnya. Jadi kalau misalnya ada 3 pangkat 2 dikalikan 3 pangkat 5, 3-nya sama-sama 3, maka pangkatnya boleh tambah 2 tambah 5, maka menjadi 3 pangkat 7. Kalau misalkan ini 3 pangkat 2 dikalikan 2 pangkat 5, ini 2, maka tidak berlaku a pangkat n plus m, karena ini 3, ini 2. Jadi syaratnya kalau 2 pangkat 5 sama dengan 7, itu kalau sama-sama 3. Selanjutnya, sifat yang kedua, a pangkat n dibagi a pangkat m. Nah, kalau pembagian maka pangkatnya dikurangi. Contohnya adalah 2 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 1, maka sama dengan 2 pangkat 6 kurangi 1, yaitu 2 pangkat 5. Kalau perkalian ditambah, kalau pembagian dikurangi. Sifat yang ketiga, a pangkat n kemudian dipangkatkan lagi m, artinya adalah itu sama dengan a pangkat n dikali m. Jadi nm itu adalah maksudnya n kali m. Contohnya 2 pangkat 4 dipangkatkan 3, maka sama dengan 2 pangkat 12. Jadi 4 kali 3 sama dengan 12. Sifat yang keempat, ab pangkat n sama dengan a pangkat n kali b pangkat n, di mana AB ini adalah 2 angka yang bentuknya dari perkalian. Jadi A kali B pangkat N. Jadi AB itu maksudnya adalah A kali B. Contohnya 2 kali 3 kemudian dikurung pangkat 5 itu sama dengan 2 pangkat 5 dikali 3 pangkat 5. Jadi dikeluarkan. Itu sama dengan 2 pangkat 5 kali 3 pangkat 5. Sifat yang kelima, a per b kurung pangkat n. Nah, sama, itu dikeluarkan, artinya adalah a pangkat n dibagi b pangkat n, dengan syarat b-nya itu tidak sama dengan 0. Contohnya 2 per 3 pangkat 7, berarti 2 pangkat 7 per 3 pangkat 7. Kemudian sifat selanjutnya, a pangkat negatif n. Nah, kalau ada pangkat negatif itu sama dengan 1 per a pangkat n, di mana a-nya itu tidak sama dengan 0. Contohnya kalau ada 2 pangkat minima, maka dia menjadi 1 per 2 pangkat 5. Kembali lagi, kalau ada pangkat minus atau negatif, maka itu sama dengan 1 per dari bilangan tersebut. Jadi 2 pangkat 5 nya turun ke penyebut. Sifat selanjutnya,
A pangkat 0 itu sama dengan 1, dengan A-nya tidak sama dengan 0. Jadi semua bilangan jika dipangkatkan 0 kecuali 0 itu sama dengan 1. Contohnya 2 pangkat 0 itu sama dengan 1, 3 pangkat 0 sama dengan 1, negatif 1/2 pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi semua bilangan jika dipangkatkan 0 itu pasti sama dengan 1, kecuali 0 pangkat 0 itu tidak ada. Sifat yang terakhir, akar pangkat n dari A pangkat m itu sama dengan A pangkat m per n. Akar pangkat 3 dari 2 pangkat 5 itu sama dengan 2 pangkat 5/3. Jadi 5 yang di dalam ini, pangkat yang di dalam itu jadi pembilang, kemudian akar pangkat 3-nya jadi penyebutnya. Latihan soal yang pertama, akar x kalikan akar pangkat 3 dari x kuadrat, kemudian dikurung dipangkatkan 6. Nah, kita selesaikan dulu yang dikurung. Maka dia menjadi akar x itu sama dengan x pangkat setengah, kemudian dikali x pangkat 2/3, kemudian pangkat 6 sama dengan, nah sama-sama x berarti pangkatnya boleh saya tambah menjadi x pangkat setengah ditambah 2/3, kemudian pangkat 6. Nah, setengah tambah 2/3 disamakan penyebutnya, maka dia menjadi per 6, kemudian ini 3 ditambah 4 sama dengan 7 pangkat 6. Selanjutnya kalau ada x pangkat 7/6 kemudian dipangkatkan 6, itu sama dengan x 7/6 dikalikan 6. Ini saya coret, maka hasilnya adalah x pangkat 7. Selanjutnya yang B, A pangkat 1/5 dipangkatkan 5, maka sama dengan A pangkat 1/5 dikalikan 5, kemudian dikali A pangkat 2/3. Jadi ini sama dengan A pangkat 1 dikalikan A pangkat 2/3. Nah, karena sama-sama A dan dikali, maka boleh pangkatnya saya tambah menjadi A pangkat 1 ditambah 2/3 sama dengan A pangkat 3/3 ditambah 2/3. Jadi disamakan penyebutnya, maka hasilnya adalah A pangkat 5/3. Untuk nomor 2, kita selesaikan dulu yang di dalam kurung. Kita perhatikan karena ada A pangkat min 3, maka dia menjadi turun, jadi sama dengan A pangkat 3. Selanjutnya yang di bawah, kalau A pangkat min 2, supaya pangkat minnya hilang, maka bisa pindah ke atas menjadi A pangkat 2. Selanjutnya B pangkat min 4, maka turun jadi B pangkat 4, pangkatnya hilang sesuai dengan sifat yang tadi. Selanjutnya dikalikan B pangkat 6, kemudian kurung pangkat 3/5. Nah, sama dengan, nah dari sini karena ada pembagian A sama A, B dan B, maka ada A pangkat 2 dibagi A pangkat 3, itu artinya A pangkat 2 dikurangi 3. Selanjutnya yang B pangkat 4, maka dia menjadi B pangkat 4 ditambah 6 pangkat 3/5. Selanjutnya ini menjadi A pangkat min 1 per B pangkat 10 pangkat 3/5. Nah, kalau ada A pangkat min 1 boleh saya pindah ke bawah menjadi 1/5
A pangkat 1 kemudian dikali B pangkat 10 dipangkatkan 3/5. Nah, setelah ini kita menggunakan sifat pangkat pecahan, maka menjadi 1 pangkatkan 3/5 sama dengan 1 tetap. Kemudian A pangkat 1 dikalikan 3/5 menjadi A pangkat 3/5. Kemudian dikali B pangkat 10 kalikan 3/5 menjadi 30/5 atau 6. Nah, ini adalah hasil untuk nomor A. Selanjutnya untuk nomor B, X pangkat min 4 dibagi X pangkat min 1. Boleh saya langsung bentuk seperti ini, X pangkat min 4 dikurangi min 1. Karena X nya dibagi maka dikurangi pangkatnya. Selanjutnya dikali Y pangkat 3 dikurangi Y pangkat 2. Kemudian pangkat negatif 5. Untuk X pangkat min 4 dikurangi min 1 berarti min 4 tambah 1 sama dengan pangkat min 3 dikalikan Y pangkat 1 kemudian pangkatkan lagi min 5. Nah, setelah ini dikali maka menjadi X pangkat 15 dari min 3 kalikan min 5 kemudian Y pangkat min 5. Atau kita bisa bentuk seperti ini, X pangkat 15 per Y pangkat 5. Supaya pangkat minimanya berubah positif maka jadi per. Kemudian nomor 3, jika A nya sama dengan 3, B nya sama dengan 2 dan C nya adalah setengah, tentukan hasil operasi berikut. Nah, saya ganti, A nya adalah 3 berarti 3 pangkat 2 kemudian dikali B nya adalah 2 berarti 2 pangkat 3, C nya adalah setengah berarti kalikan setengah. Nah, 3 pangkat 2 itu adalah 9, 2 pangkat 3 itu adalah 8, kemudian dikali setengah. Ini saya coret bagi 2 4, ini bagi 2 1. Maka 9 kali 4 sama dengan 36. Selanjutnya nomor B, 6 kalikan 3 pangkat 3 kalikan B nya adalah 2 berarti 2 pangkat min 2 kali setengah pangkat min 4. Nah, ini sama dengan 6. 3 pangkat 3 itu adalah 27 dikali ini sama dengan 1/2 pangkat 2 dikali, nah karena ada pecahan kemudian pangkatkan min 4 pangkat min, maka boleh saya balik menjadi 2/1 pangkatnya jadi positif. Nah, ini sama. Selanjutnya 6 kalikan 27 itu sama dengan 162, kemudian dikali 1/4 dikali 2 pangkat 4 itu adalah 16. Saya coret akan menjadi 162 kali 4 648. Nah, demikian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.